Dia tetap melakukan percobaannya hingga ke 1000 kali. Di percobaan yang terakhir inilah Edison berhasil menyalakan lampu penemuannya itu. Edison juga pernah berkata, "Hai, selamat datang di channelku Depri Cahyo. Di video sebelumnya aku pernah mengupload sebuah video mengenai perkenalan. Tapi bagi kalian yang belum menonton videoku, di sini aku akan memperkenalkan diriku sekali lagi. Namaku Depri Cahyako. Aku berasal dari Kalimantan Tengah. Topik cerita yang akan aku upload ke YouTube meliputi sejarah, mitos, dan legenda. Tapi sebelum kita mulai ke video, aku ingin mengatakan bahwa aku bukanlah ahli sejarah yang banyak mengetahui mengenai sejarah, mitos, dan legenda. Tapi aku membuat sebuah cerita ini itu dikarenakan adalah hobiku mengenai sejarah, mitos, dan legenda. Jadi apabila di suatu videoku ini nanti terdapat suatu perbedaan, kejanggalan, atau suatu pemahaman yang berbeda dari kalian, aku mohon maaf. Di videoku kali ini kita akan menceritakan suatu alat perkembangan yang kita sering gunakan sebagai alat penerang di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu lampu. Mungkin kalian sudah mengetahui siapa pencipta lampu dan sejarahnya. Dan di video kali ini kita akan mengulas mengenai sejarah lampu dan Thomas Alva Edison, sang penciptanya. Bagaimana ceritanya? Kita masuk ke ceritanya. Mulai. Thomas Alva Edison merupakan seorang pengusaha dan juga salah satu penemu terhebat di Amerika Serikat. Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia berkat temuannya yakni lampu pijar, selain generator listrik, perekam suara, maupun film. Sebagai pengusaha, dia memegang sekitar 1093 hak paten di Amerika Serikat dan 2333 hak paten di seluruh dunia atas berkat penemuannya. Hak paten yaitu adalah hak eksekutif inventor atau invensi di bidang teknologi untuk semua waktu tertentu melainkan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menyelesaikan invensinya. Semasa hidupnya, ia sudah menikah sebanyak 2 kali. Pertama, dengan Mary Stilwell yang wafat pada tahun 1884 karena overdosis morfin. Kemudian, yang kedua pada tahun 1886 dengan Nina Edison hingga akhir hayatnya tahun 1931. Thomas Edison memiliki 5 anak dari hasil kedua pernikahan tersebut. Bisa dikatakan bahwa Thomas Alva Edison ini seorang pengusaha dan penemu terhebat di Amerika Serikat pada masanya. Karena banyak sekali penemuan yang terhebatnya, seperti lampu pijar, generator listrik, perekam suara, maupun film. Hebat. Kita masuk ke masa kecil Thomas Alva Edison. Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Dia merupakan bungsu dari 7 bersaudara, anak pasangan Samuel Organ Edison Jr. dan Nancy Matthews Elliot. Edison kecil hanya bersekolah selama 3 tahun sebelum ibunya menariknya dan memutuskan mengajarnya sendiri. Saat itu, gurunya memperingatkan Edison dianggap sebagai murid yang sering tertinggal, tidak pintar, dan dianggap tak berbakat. Dia juga pernah dikatakan idiot oleh gurunya dan teman-temannya. Selama diajari ibunya, pendidikan Edison didapatkan dari School of Natural Physiology karya R.G. Parker. Di usia 11 tahun, Edison yang belajar otodidak menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dengan membaca. Tapi rasa ingin tahu yang dimiliki oleh Edison sangat besar sehingga dia ingin membaca buku pada usia 11 tahun. Pada usia yang ke-12 tahun, Edison mudah mampu meyakinkan orang tuanya untuk membiarkannya menjual koran di jalur kereta Port Horn menuju Detroit. Dia menjadi operator telegram setelah menyelamatkan bocah 3 tahun, Jimmy McKenzie, karena terjebak di rel kereta api. Tentu saja ayah Jimmy McKenzie sangat berterima kasih sehingga dia memutuskan mengajari Eddie operator.
Tugas pertama Edison di jalur Grand Trunk, Stratford, Junstein. Selama bertugas, dia juga menghabiskan waktunya dengan melakukan eksperimen di laboratorium yang terletak dalam kereta. Dia mendapatkan hak eksekutif untuk menjual koran di kereta dan dibantu oleh 4 asisten. Dia mempublikasikan Grand Trunk Herald, yaitu jalur di mana tempat dia bertugas. Dia meminta piket malam sehingga dia bisa melakukan 2 hal sesukanya, yaitu membaca dan bereksperimen. Namun, kegemarannya malah mendapatkan bencana. Setiap manusia pasti pernah sial atau tidak beruntung, sama seperti yang dialami oleh Edison pada suatu malam di tahun 1867, yang membuat dia dipecat dari pekerjaannya karena sedang bereksperimen dengan baterai aki ketika dia menumpahkan asam sulfur ke lantai yang merembes hingga ke meja bosnya dan membuat dia dipecat. Walaupun dipecat dari pekerjaannya, Edison tetap melakukan kegemarannya, yaitu bereksperimen dan membaca. Saat berusia 22 tahun, dia pindah ke New York dan mengembangkan penemuan pertamanya yang bernama Universal Stock Printer. Alat itu bisa menyeragamkan sejumlah transaksi saham. Perusahaan The Gold and Stock Telegraph sangat terkesan dengan karyanya. Mereka membayar hak cipta sekitar $40 Amerika Serikat, senilai dengan ini. Dengan kesuksesan itu, dia memutuskan mencurahkan seluruh waktunya untuk bereksperimen. Pada dekade 1870-an, dia mendapat reputasi sebagai penemu kelas 1. Di tahun yang sama, dia mendirikan laboratorium kecil di Newark dan memperkerjakan sejumlah asisten. 6 tahun kemudian, di tahun 1876, dia mengembangkan perusahaannya ke Menlo Park, New Jersey, dan mendirikan fasilitas penelitian industri. Saat itu, Western Union memintanya untuk mengembangkan alat komunikasi yang bisa menyaingi telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Namun, Edison tidak melakukan apa yang diminta Western Union. Meski begitu, di Desember 1877, Edison mengembangkan metode perekaman suara yang dikenal fonograf. 1 tahun kemudian, Edison mulai mengembangkan sistem penerapan listrik sesuai yang dia harapkan agar menyaingi lampu tradisional dari minyak tanah maupun gas, yaitu dengan menciptakan lampu pijar. Lampu pijar menjadi salah satu bahan utama yang banyak dikembangkan oleh penemu seperti Alessandro Volta, penemu baterai asal Italia, Henry Woodward, dan Max Even mencoba mengembangkan lampu pijar. Namun, lampu pijar tersebut dirasa masih mempunyai kekurangan karena selain biaya produksinya mahal, hanya bertahan sebentar. Namun, Edison tidak menyerah. Dia tetap melakukan percobaannya sebanyak 1000 kali. Dalam percobaan sebanyak 1000 kali, Edison pasti ada mengalami kegagalan, yaitu sebanyak 990 kali kegagalan. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap melakukan percobaannya hingga ke 1000 kali. Di percobaan yang terakhir inilah Edison berhasil menyalakan lampu penemuannya itu. Edison juga pernah berkata, kebanyakan dari hidupnya yang gagal adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekatnya mereka pada kesuksesan pada saat mereka menyerah. Setelah melakukan banyak percobaan, dia mulai fokus kepada bahan pijar dan filamen karbon dan sukses tes pertama pada 22 Oktober 1879. Saat itu, lampu sukses bertahan tidak lama, hanya sekitar 13,5 jam. Dia terus menyempurnakan desainnya, dan di 4 November 1879, dia mendapat hak patennya. Beberapa bulan kemudian, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampu bertahan hingga 1200 jam. Di tahun yang sama, dia mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian berubah nama menjadi. Tahun kemudian, dia meninggalkan Menlo Park untuk mendirikan fasilitas di beberapa tempat di mana gardu maupun kabel listrik sedang dipersiapkan. Tahun kemudian lagi, stasiun gardu Feral Street
menyediakan 110 volt listrik untuk mencukupi kebutuhan 59 pelanggan di kawasan ini. Selain menjadi seorang penemu lampu, Edison juga memiliki bisnis dan penemuan lain. Salah satu penemuan lainnya yaitu pada tahun 1887, Edison membangun fasilitas penelitian industri di West Oregon, New Jersey yang menjadi pusat pengembangan perusahaan listrik dan mengawasi teknologi lampu dan sistem listrik serta menyempurnakan fonograf dan mengembangkan gambar bergerak atau disebut film. Dia juga pernah diminta militer Amerika Serikat untuk mengembangkan peralatan selama Perang Dunia ke-1. Edison merancang dekorator kapal selam maupun teknik pemetaan artileri musuh. Karena Edison menentang kekerasan, dia hanya sepakat membuat alat dengan tujuan pertahanan. Edison juga pernah berkata, "Saya bangga karena saya tak pernah membuat alat untuk membunuh," kata Edison pada saat itu. Tidak terasa waktu terus berjalan, tahun terus berganti yang membuat kita semua menjadi menua yang pasti dialami oleh semua manusia tanpa terkecuali. Edison meninggal dunia pada 18 Oktober 1931 dalam usianya yang ke-84 tahun di kediamannya karena komplikasi diabetes. Sebagai bentuk duka citanya dunia atas kematiannya sang penemu terhebat Amerika Serikat Thomas Alva Edison, perusahaan dan komunitas di seluruh dunia mematikan lampu dan listriknya sebagai bentuk penghormatan kepada sang penemu besar. Selain menjadi seorang penemu dan pengusaha terkenal Amerika Serikat, Edison juga memiliki fakta-fakta yang menarik. Inilah 10 fakta yang menarik tentang Thomas Alva Edison. Pertama, ribuan percobaan bola lampu. Dalam menemukan bola lampu, Edison harus melewati ribuan eksperimen untuk mengembangkannya berfungsi sebagai kebutuhan manusia yang mana lebih efektif dalam hal penggunaan energi listrik. Bisa dibilang dia harus mencoba komponen satu persatu mulai dari kaca, kawat, seberapa kuat segel seklarnya, dan hal-hal detail lainnya. Tentu ini memakan waktu hingga membuatnya terus melakukan uji coba sebanyak ribuan kali. Kedua, paling sebal disebut gagal. Hal yang paling tidak disukai Edison adalah ketika orang lain menyebutnya gagal selama melakukan beberapa eksperimen, termasuk ribuan kali uji coba yang ia lakukan saat menemukan bola lampu. Ia beranggapan bahwa ia tidak gagal, tetapi menemukan cara yang tidak bekerja. Agar berhasil, ia hanya perlu untuk tidak mengikuti cara yang tidak bekerja tersebut. 3. Bolam yang pertama bertahan kurang dari 15 jam. Seperti yang kukatakan dalam cerita tadi, bahwa Edison membuat sebuah bola lampu yang awalnya hanya bisa bertahan selama 13,5 jam saja. Bolam lampu tersebut hanya menggunakan kapas yang dikarbonisasi dengan pembakaran. Yang keempat, dijuluki sebagai Mars. Bisa dibilang bola lampu adalah hasil temuannya yang paling berkesan. Bagaimana tidak? Ia harus menghabiskan beribu-ribu jam untuk melakukan uji coba yang belum berhasil. Selama proses itu, ia dan rekan labnya menyebut dirinya sebagai mooks, yang berarti orang yang melakukan sesuatu tanpa rencana. Hal ini bisa diinterpretasikan terhadap ribuan eksperimen mereka yang pada intinya hanya mencoba-coba komponen bola lampu satu persatu. Fakta kelima, dia mempunyai 2 rumah pribadi. Selama hidupnya, Edison memiliki 2 tempat bersejarah, yaitu laboratorium di Menlo Park, New Jersey, dan Fort Myers, Florida. Walaupun Fort Myers hanya sebuah rumah untuk musim dingin, namun Edison sering melakukan penelitian di mana terutama penelitian tentang bola lampu. Di tempat itu pula karya-karyanya mengalami perkembangan yang menarik. 6. Bukan penemu asli bola lampu. Bisa dibilang Thomas Edison bukanlah penemu asli bola lampu. 70 tahun sebelum Thomas Alva Edison mematenkan bola lampunya, Sri Humper sudah lebih dahulu menemukan benda dengan konsep serupa.
Ia memanfaatkan dua batang karbon yang memercikkan cahaya. Ada lagi, Félix de Molins yang mematenkan bola lampu dari campuran pelaten karbon. Kemudian ada lagi J.W. Star yang mematenkan bola lampu dari komponen yang berbeda. Walau bola lampu Thomas Edison yang paling efisibel, tetaplah ia bukan penemu awal benda ini. 7. Teknokomputer penyempurna. Seperti poin sebelumnya, Thomas Edison bukanlah penemu lampu pertama karena konsep pertama sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain seperti Joseph Swan hingga Humphrey Davy. Namun Thomas Edison dianggap sebagai seorang teknokomputer penyempurna. Hal ini karena Thomas Edison mampu mengkompetensi penemuan-penemuan sebelumnya sehingga sesuai dan bisa digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ia menyempurnakan, menjadikannya lebih praktis lalu mematenkannya. Ikut lomba pemuatan bolam. Saat ia sudah dikenal sebagai penemu telegraf dan fonograf, Thomas Edison pernah ikut lomba atau kompetisi pembuatan bolam yang efektif dan efisien pada tahun 1878. Ia bahkan sudah memamerkan gagasannya tersebut walau belum melakukan penyempurnaan selama sekali. Sampai akhirnya ia pun harus melewati ribuan eksperimen untuk menemukan bola lampu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesembilan, dibantu oleh Franz Upton. Terlepas dari kejeniusannya, ia tetap memerlukan bantuan ilmuwan lain untuk memperlancar penelitian bola lampunya. Edison mengajak Francis Upton dari Universitas Princeton sebagai rekan lab selama masa uji coba. Mereka secara teliti dan tekun mendaftar sifat-sifat material yang sudah digunakan serta mencari material baru yang pas untuk bola lampu. Fakta yang terakhir, menggunakan bambu Jepang sebagai material. Paling tepat sebagai komponen bola lampu menurut pengembangan Edison adalah bambu Jepang. Setelah sekian lama melakukan uji coba yang melelahkan, Edison akhirnya menyimpulkan bahwa bambu Jepang yang dikolaborasi merupakan material paling tepat sebagai pembakar. Sama seperti yang kuceritakan tadi, bahwa Edison baru bisa menghidupkan lampunya selama 1200 jam. Itu dikarenakan menggunakan bambu, yaitu dengan bambu Jepang. Bambu Jepang ini disebut dengan filamen yang akan membuat bola lampu bisa bertahan hingga 600 jam. Oke, jadi begitu videonya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai sejarahnya lampu dan Thomas Alva Edison? Apabila ada perbedaan atau ketidak sesuai pemahaman kalian, bisa kalian perbaiki di kolom komentar. Terima kasih. Oke, sekian videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, klik like-nya, dan nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita yang seru dan menarik dari Devi Cahyo. Sampai ketemu di video selanjutnya.